Di pinggiran sebuah desa terpencil terdapat sebuah rumah tua yang berdiri di pinggir area pekuburan kuno. Rumah itu telah lama kosong dan dihindari oleh penduduk setempat. Konon, rumah tersebut pernah dihuni oleh seorang penjaga kuburan bernama Arjo yang tiba-tiba menghilang tanpa jejak bertahun-tahun lalu. Sejak saat itulah rumah tersebut dikenal sebagai rumah pinggir kuburan dan dianggap terkutuk oleh warga desa. Suatu hari, sepasang suami istri muda, yaitu Parit dan Mila, yang baru pindah ke desa itu, memutuskan untuk membeli rumah tersebut karena harganya sangat murah. Meski warga desa memperingatkan mereka tentang rumah itu, Parit yang skeptis menganggap semua cerita horor itu hanyalah mitos belaka. Keduanya pun pindah dan mulai merenovasi rumah tua tersebut, berharap bisa menjalani hidup baru di tempat itu bersama istri tercintanya. Wah, kalau gini ayam, Dek, nggak kayak di kota rame kendaraan. Di sini wah sejuk kalau siang dan malam sepi tintrim gitu. Iya mas, tapi menakutkan, sepi soalnya. Kamu ini kebanyakan nonton horor itu apa? Namun sejak malam pertama mereka tinggal di sana, Mila istrinya mulai merasakan keanehan. Ia sering mendengar suara langkah kaki di luar rumah pada malam hari, padahal tidak ada siapapun di sekitar. Angin yang bertiup melalui jendela selalu membawa bau anyir tanah basah, seperti dari kuburan yang baru digali. Ia juga beberapa kali melihat sosok bayangan tinggi berdiri di antara nisan-nisan di luar rumah, namun bayangan itu selalu lenyap ketika diperhatikan lebih sesama. Parit yang tidak percaya pada hal mistis selalu menenangkan istrinya dan mengatakan itu hanyalah halusinasi saja atau akibat dari suasana sepi di sekitar pekuburan. Makanya jangan suka lihat yang horor-horor. Senengannya kalau lihat film itu film yang mak lampir lah, yang hantu lah. Ya gini jadinya, dikit-dikit melihat sesuatu. Betul mas, saya betul melihatnya tadi malam. Gombal mpret. Namun semakin hari, kejadian-kejadian aneh semakin sering terjadi. Seperti pada suatu malam ketika Mila, istri Parit, terbangun mendengar suara berbisik dari luar jendela kamar mereka. Dan saat ia mengintip, ia melihat sekelompok sosok berjubah putih berdiri di dekat kuburan, mengelilingi sebuah nisan dan nampak seperti sedang melakukan ritual. Keesokan paginya, Mila memberitahu Parit tentang apa yang dilihatnya semalam. Namun, Parit tidak percaya dan bersikeras bahwa itu hanyalah mimpi buruk. Tapi istrinya merasa ada sesuatu yang salah dengan rumah tersebut dan memutuskan untuk menyelidiki lebih lanjut tentang sejarah rumah itu. Akhirnya ia memutuskan pergi menemui seorang tetua desa yang
bisa menceritakan kisah menyeramkan tentang Pak Arjo, sang penjaga kuburan terakhir yang tinggal di rumah tersebut. Begini Pak, saya mau bertanya tentang sejarah rumah yang saya beli itu. Dulunya kayak mana sejarahnya Pak? Oh itu, rumahmu itu dulu pernah disinggahi atau ditempati oleh seorang sakti. Ya semacam spiritual gitu yang aneh. Jadi dia itu bisa memanggil roh ya untuk kebutuhannya itu. Roh-roh orang mati dulu. Lah tapi sayangnya ada upacaranya yang salah sehingga membuat roh-roh itu marah. Yang mana akhirnya waktu itu Pak Arjo menghilang tanpa jejak. Namun sejak itu banyak warga desa yang mengaku melihat bayangan hitam di sekitar kuburan. Diduga adalah roh-roh yang masih terikat dengan kekuatan jahat dari ritual-ritualnya. Ketakutan, Mila mencoba meyakinkan Parit untuk meninggalkan rumah itu. Namun upaya itu sia-sia karena Parit bersikeras untuk tetap tinggal. Pada suatu malam saat hujan deras, mereka berdua mendengar suara keras dari ruang tamu. Saat mereka memeriksa, mereka terkejut melihat pintu depan rumah terbuka lebar dan di ambang pintu berdiri sosok tinggi dengan wajah yang tidak jelas. Hanya bayangan hitam yang pekat. Sosok itu mendekati mereka dengan langkah perlahan namun pasti. Tanah di sekitar rumah terasa mulai bergetar, dan dari jendela mereka melihat nisan-nisan di kuburan perlahan terbuka. Tangan-tangan berlumuran tanah mulai keluar dari kuburan dan arwah-arwah yang terjebak di sana mulai bangkit mengelilingi rumah. Mereka tidak datang untuk berbicara, melainkan untuk menuntut balas atas semua ritual yang pernah dilakukan di tempat itu. Parit dan Mila terjebak di dalam rumah dengan arwah-arwah jahat mengepung mereka. Parit dan Mila mencoba kabur. Mereka mendapati diri mereka tak bisa keluar, seolah rumah itu memiliki kehendaknya sendiri untuk menahan mereka di dalam. Bayangan Pak Arjo muncul di tengah ruangan. Menyeringai penuh dendam, ia mengulurkan tangannya dan saat itu Mila merasakan dingin yang menusuk hingga ke tulang. Akhirnya rumah itu tenggelam dalam kegelapan total. Keesokan harinya warga desa menemui rumah tersebut kembali dalam keadaan kosong. Tidak ada tanda-tanda Parit dan Mila di dalam. Warga desa mencoba mencari. Kanan kiri juga tidak ada jejak dari keberadaan Parit dan Mila.